selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 17 Mei 2023 dengan judul Kepuasan Ditemukan dalam Melakukan Tugas yang Diembankan Sorga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba pada pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeremia 45 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jerahan di segala tempat kemana engkau pergi. Mari kita ikuti penjelasannya. Sungai yang lebar dan dalam, yang memberikan jalan raya untuk lalu lintas dan perjalanan bangsa-bangsa dinilai sebagai keuntungan seluruh dunia. Tetapi bagaimanakah dengan anak-anak sungai yang menolong membentuk sungai yang besar ini? Sekiranya tidak ada anak-anak sungai itu, maka sungai besar itu tidak akan ada. Atas anak-anak sungai itulah sungai besar bergantung. Begitulah manusia dipanggil untuk memimpin dalam satu pekerjaan besar. Dihormati seakan-akan keberhasilan pekerjaan itu hanyalah karena mereka sendiri. Padahal keberhasilan itu memerlukan kerjasama para pekerja sederhana yang setia, yang hampir tidak masuk hitungan. Para pekerja yang dunia tidak kenal. Tugas yang tidak mendapat pujian, pekerjaan tanpa pengakuan, adalah nasib kebanyakan pekerja keras di dunia. Dan dengan nasib yang demikian, banyak orang merasa tidak puas. Mereka merasa bahwa kehidupan ini sia-sia. Tetapi anak sungai kecil yang mengalir tanpa suara melalui hutan kecil dan padang rumput membawa kesehatan dan kesuburan serta keindahan, sama gunanya dalam perjalanannya seperti sungai besar. Dan dengan menyumbang kehidupan sungai itu, ia menolong mencapai apa yang tidak akan dapat dicapainya sendiri. Pelajaran ini diperlukan oleh banyak orang. Talenta terlalu banyak didewa-dewakan dan menempatkan terlampau banyak iri hati. Terlampau banyak yang tidak mau melakukan apa-apa kecuali mereka diakui sebagai pemimpin. Terlampau banyak yang harus menerima pujian. Kalau tidak, mereka tidak berminat untuk bekerja. Apa yang perlu kita pelajari ialah kesetiaan dalam menggunakan dengan sekuat tenaga, kuasa dan kesempatan yang kita miliki, dan puas dengan nasib yang sorga tetapkan bagi kita. Disalin dari buku Seri Membina, Jilid 3, halaman 104 dan 105. Biarlah bacaan renungan kita saat ini
akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat-berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Talenta terlalu banyak, didewa-dewakan, dan menempatkan terlampau banyak iri hati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan gereja ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka, dan juga gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja, melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa lebih khusus bagi hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah dengan keteladanan Yesus Kristus, hamba-Mu ini akan menjadi teladan bagi semua para pelayan di Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hamba juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan berikan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan hikmat pengetahuan sorga dan sukacita bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.